warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nathan sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Jadi kita hari ini akan melakukan perencanaan untuk pembelajaran yang akan Bu Nathan lakukan di kelas. Nah, Bu Nathan, kira-kira bagaimana rencana pembelajaran yang akan Bu Nathan lakukan besok di kelas? Jadi untuk rencana pembelajaran besok di kelas itu saya akan mengajar materi kimia tentang sifat koligatif larutan. Di pertemuan sebelumnya itu juga sudah saya sampaikan beberapa sifat koligatif larutan, diantaranya penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Jadi untuk pertemuan besok itu membahas tentang penurunan titik beku. Oke, kira-kira untuk tujuan pembelajarannya itu apa saja yang ingin dicapai? Jadi untuk tujuan pembelajarannya itu nanti siswa dapat memahami konsep penurunan titik beku, kemudian menjelaskan faktor yang mempengaruhinya, serta mampu menyelesaikan soal perhitungan sederhana terkait materi tersebut. Menurut Ibu, apakah sudah cukup atau sudah memenuhi ya tujuan pembelajaran tersebut? Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disanggah atau saran gitu? Ini binatang ini mau penurunan titik buku aja. Ya, soalnya yang lain sudah di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya itu berarti materi Tetap materinya sifat koligatif larutan, tapi membahas sifat penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. kenaikan titik didih. Kalau menurut saya untuk tujuan pembelajarannya sudah cukup sih Bu Nathan. Yang mana perlu ditekankan untuk konsepnya ya, untuk penurunan titik beku, terus juga perhitungannya gitu. Karena kan di materi ini kan ada perhitungannya ya, jadi tekankan aja penguatan di bagian itu. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Oke. Untuk strategi pendekatan yang Ibu lakukan tuh seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk metode atau pendekatan yang saya gunakan untuk pembelajaran besok itu berbasis atau melalui pendekatan kontekstual. Jadi pembelajaran itu akan dimulai dimulai dari fenomena sehari-hari, kemudian masuk ke konsep dan dilanjutkan latihan soal dan diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Oke, pengalaman sehari-hari. Ya, jadi menurut pengalaman yang pertemuan kemarin itu siswa lebih mudah paham ketika materi itu atau konsep tersebut dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari, misalkan yang sering mereka jumpai di kehidupan sehari-hari seperti itu. Diharapkan nanti untuk pengembangan ke pengalaman sehari-hari itu jangan sampai menjadi rancu ke siswa ya. Jadi untuk strategi pembelajarannya mungkin bisa saya sarankan juga menggunakan model pembelajaran ini ya Bu ya, based learning atau studi kasus. Ya, itu karena mungkin lebih linear dengan yang tadi Bu Nathan katakan, pembelajarannya mau dimulai dengan fenomena sehari-hari. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi Ibu. Terima kasih atas sarannya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan Ibu untuk alur kegiatan pembelajarannya itu seperti apa? Untuk alur kegiatan pembelajarannya itu yang pertama saya memulai dengan penilaian non diagnostik asesmennya ya, untuk mengetahui kondisi emosional siswa dan kesiapan belajar mereka. Kemudian saya memberikan pemantik berupa nanti yang relevan dengan penurunan titik beku itu, yaitu fenomena tentang es dan garam, yaitu tentang pedagang es krim putar. Kemudian untuk aluran selanjutnya itu saya menjelaskan konsep tentang penurunan titik beku. Kemudian siswa akan mengerjakan soal di papan tulis yang sudah saya berikan. Kemudian memberikan kuis individu dan diskusi kelompok menggunakan LKPD, serta yang terakhir itu nanti menarik kesimpulan bersama siswa. Menurut saya sepertinya alurnya udah jelas untuk alur pembelajarannya, tapi mungkin ini sedikit catatan ya Bu ya, mungkin bisa nanti di waktu pembelajaran kan mereka mengerjakan LKPD ya, mereka sudah mengerjakan LKPD, tentunya mungkin bisa diberikan kesempatan untuk siswanya melakukan presentasi. Jadi mereka memaparkan hasil yang sudah mereka kerjakan, nanti kemudian Bu Nathan bisa memberikan feedback dari pengerjaan yang sudah mereka lakukan di LKPD itu. Terus juga mungkin di bagian kuis
mungkin Ibu Nathan pantau juga untuk mengerjakan kuisnya. Jadi misalkan nanti ada pembahasan setelah mengerjakan kuis. Jadi misalkan mereka ada yang salah, Ibu Nathan bisa memberikan feedback. Mungkin saran dari saya seperti itu untuk alur kegiatan pembelajaran. Oke, sarannya cukup bagus ya. Mungkin nanti memang benar waktu mengerjakan LKPD itu ada presentasi, kemudian saya memberikan feedback. Kemudian pada kuis nanti juga saya membuat kuisnya itu berbasis digital, dan nanti misal kayak siswa menjawabnya salah itu langsung ada pembahasannya, jadi langsung ada feedbacknya di aplikasi digitalnya. Oke, baik Bu Nathan. Lalu berarti untuk kegiatan pembelajaran Ibu ini kira-kira media apa yang akan digunakan untuk di kelas? Oke, untuk medianya itu yang pertama tentu papan tulis deh. Papan tulis, kemudian ada LKPD-nya nanti berupa LKPD fisik, jadi nanti saya print. Kemudian jika memungkinkan nanti saya juga akan membawa ilustrasi sederhana terkait fenomena es dan garam. Jika tidak memungkinkan hanya menayangkan video saja. Dan tentunya saya juga membuat PPT yang interaktif ya Bu. Jadi terkesan menarik untuk siswa dan memotivasi siswa untuk belajar pada pembelajaran itu. Ya, jadi sangat interaktif ya Bu ya, biar anak-anaknya tidak bosan. Iya. Oke, bagus untuk Kira-kira dari alur pembelajaran yang telah Bu Nathan sampaikan tadi itu kendala apa yang bakal muncul di dalam kelas? Oke, kalau kendala itu mungkin ada siswa yang kurang aktif, itu pasti ada ya Bu, atau mungkin kesulitan dalam perhitungan. Nah, untuk itu saya tentunya akan memberikan bimbingan bertahap dan mendorong diskusi kelompok pada pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira pengalaman dari ibu-ibu ini terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran seperti siswa yang kurang aktif, itu bagaimana cara mengatasinya? Mungkin Apakah cukup dengan bimbingan bertahap atau mungkin ada treatment lain yang mengkhususkan siswa tersebut untuk bisa memahami bisa konsep? aktif bertanya gitu ya. Iya. kalau menurut saya ya Bu ya, ketika ada siswa yang merasa kesulitan dalam mengerjakan perhitungan, mungkin Ibu bisa memflashbackkan pada materi yang sebelumnya. Mungkin biasanya anak-anak itu lupa, kan materi baru biasanya Bu, terus materi sebelumnya itu juga ada keterkaitannya dengan materi yang saat ini Ibu ajarkan. Jadi Ibu review ulang materi kemarin itu apa aja. Mungkin misalkan kalau di rumus, biasanya kan rumus itu saling keterkaitan ya, apalagi kita di kimia itu dari mol, dari molaritas, terus gramnya, normalitasnya, itu mereka mungkin lupa cara menghitungnya. Mungkin bisa Ibu konsepkan lagi, reviewkan lagi dari materi yang sebelumnya, kayak ingatkan kembali pemahaman siswa. Biasanya seperti itu sih. Mungkin dari situ aja Bu Nathan bisa lakukan nanti saat Ibu belajar. Nah, Ibu nanti kan dalam proses pembelajaran Ibu sebagai guru observer atau guru pengamat ya. Nanti kira-kira hal apa yang akan Ibu amati? Nah, kami sebagai guru observer itu akan mengamati tentang keterlibatan siswa, respon siswa itu bagaimana, dan cara penyampaian Bu Nathan kepada siswa, apakah membuat siswa ini miskonsepsi atau bagaimana, kejelasan penyampaian, sama efektivitas diskusi kelompok yang akan Ibu Nathan berikan. Begitu. Oke, baik. Jadi nanti guru observer ini tentunya keliling ya untuk mengobservasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan nantinya untuk evaluasi nanti ada di akhir juga ya. Iya benar Bu. Jadi nanti kita di sini sebagai guru observernya pastinya kita memfokuskan pada siswanya. Kira-kira siswanya dengan apa yang Ibu ajarkan, yang Ibu jelaskan, materi yang disampaikan di kelas, apakah siswa-siswa ini paham dengan materi yang Ibu sampaikan gitu. Jadi Bu Nathan nantinya di kelas fokus saja untuk mengajar, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan apa yang perlu dimatangkan agar siswanya nanti paham atas penjelasan dari Bu Nathan. Seperti itu. Baik, Ibu. Oke.
Baik, mungkin kira-kira dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan dan yang sudah kami diskusikan pada pertemuan hari ini, rencana pembelajarannya mungkin sudah cukup jelas dan sistematis. Mungkin saran-saran yang sudah kami sampaikan bisa Ibu pertimbangkan. Mungkin itu saja dari kami. Baik, terima kasih kembali juga atas masukan dan arahannya. Tentunya masukan dari ibu-ibu sekalian ini akan saya pertimbangkan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, semoga pembelajaran besoknya lancar. Mungkin itu saja ya Bu Nathan dan Bu Saljul, Bu Widya dan Bu Citra bisa disampaikan pada pertemuan diskusi perencanaan pada pembelajaran Bu Nathan pada hari ini. Mungkin saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.